Apakah kamu pernah berbicara kepada dirimu sendiri dengan cara tertentu, sangat kuat hanya dalam waktu 3 hari, sehingga pikiranmu mulai berubah dari dalam? Ini bukan sihir, ini sains, ini niat, dan ini adalah disiplin mental. Kebanyakan orang menghabiskan waktu bertahun-tahun mengulang kalimat yang dapat merusak mereka, yang menahan mereka, yang membuat mereka ragu diri. Tapi bagaimana jika selama 3 hari kamu secara sadar memilih setiap kata yang kamu ucapkan? Dan jika selama 72 jam kamu meninggalkan kritik, menyalahkan, dan membatasi dirimu, sebaliknya kamu mulai menegaskan dirimu sendiri, mendorong dirimu untuk memperlakukan dirimu sebaik mungkin. Ini bukan tantangan biasa, ini adalah pernyataan perubahan, karena cara kamu berbicara kepada diri sendiri dapat meningkatkan atau menghancurkan hidupmu. Dan jika kamu berkomitmen, hanya dalam 3 hari, kamu akan melihat bagaimana semuanya mulai berubah. Apakah kamu menerima tantangannya? Sebelum mulai videonya, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi luar biasa. Pergi ke komentar sekarang dan tulis kalimat ini. Hari ini saya mulai memprogram ulang pikiranku. Saya orang yang tabah. Lakukan itu dengan niat, tegas sebagai komitmen kepada dirimu sendiri. Karena apa yang kamu klaim dengan kata-kata, pikiranmu mulai menerimanya sebagai kenyataan. Dengan menuliskannya, kamu mengirimkan sinyal langsung ke alam bawah sadarmu bahwa perubahan dimulai hari ini. Frasa itu akan menjadi jangkar awalmu, perintah internalmu untuk meninggalkan yang negatif dan mulai membangun mentalitas yang kuat, tenang, dan fokus. Tulislah, rasakan, dan mulailah mengubah dirimu dari dalam. Nomor 1, kekuatan kata-kata yang kamu ucapkan kepada dirimu sendiri. Apakah kamu pernah memperhatikan kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri dalam diam? Karena meskipun tidak ada orang lain yang mendengarnya, hanya pikiranmu yang mendengarnya. Dan begitulah, apa yang kamu ulangi pada dirimu sendiri setiap hari bukanlah hal yang tidak berbahaya, tetapi sangat kuat. Pikiranmu tidak membedakan antara apa yang nyata dan apa yang tidak. Kamu mengulanginya dengan keyakinan. Jika kamu terus-menerus mengatakan pada dirimu, "Saya adalah kegagalan," tubuhmu bereaksi seolah-olah itu adalah kenyataan. Stres diaktifkan, melemahkan motivasi, dan keputusanmu mulai mencerminkan keyakinan itu. Namun, jika kamu berkata pada dirimu, "Saya memiliki kekuatan untuk berubah, saya tumbuh setiap hari," pikiranmu juga mempercayainya dan mulai membangunnya sebagai kenyataan. Kamu tidak perlu memiliki segalanya untuk berbicara kepada dirimu dengan hormat. Kamu tidak perlu mencapai tujuanmu untuk mulai menghargai dirimu sendiri. Apa yang kamu butuhkan adalah berhenti menjadi musuh internal dirimu sendiri. Dunia sudah cukup sulit bagimu, bahkan jika kamu adalah orang yang paling menyabotase dirimu sendiri. Ingatlah bahwa setiap kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri adalah sebuah benih. Itu bisa jadi benih ketakutan, atau salah satu harapan, salah satu batas, atau salah satu perluasan. Perbedaannya terletak pada apa yang kamu putuskan untuk disiram setiap hari dengan perhatianmu. Amati bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri ketika kamu melakukan kesalahan. Apakah kamu menghukum dirimu dengan keras, atau kamu belajar dengan belas kasihan? Itu menunjukkan tipe hubungan yang kamu miliki dengan dirimu sendiri, dan hubungan itu adalah hal terpenting dalam hidupmu. Ketika kamu mengubah dialog internalmu, kamu mengubah takdirmu, karena apa yang kamu yakini, apa yang kamu tegaskan, apa yang kamu ulangi, menjadi kerangka mentalmu, dan kerangka itu menentukan keputusan yang kamu buat, peluang yang kamu lihat, dan peluang yang kamu biarkan lewat. Ada orang yang bangun setiap pagi berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak bisa, saya tidak baik, ini bukan untuk saya." Dan tanpa menyadarinya, mereka melatih pikiran mereka untuk gagal lebih cepat. Sebagai gantinya, kamu bisa mulai melakukan sesuatu dengan cara yang sangat berbeda.
kamu bisa memulai setiap hari dengan afirmasi yang memotivasi dirimu. Melihatlah ke cermin dan katakan, "Saya bisa melakukannya. Saya belajar, saya bergerak maju." Kamu tidak perlu merasakannya sebagai kebenaran mutlak pada awalnya. Kamu hanya perlu mengulanginya pada dirimu sendiri cukup untuk pikiranmu menerimanya sebagai kemungkinan. Sains mendukungnya. Kata-kata kita membentuk jaringan saraf kita. Setiap kali kamu mengulang sesuatu, kamu memperkuat hubungan itu. Jadi, jika kamu terus-menerus mengulang keterbatasan, kamu memperdalam jalur mental itu. Tapi jika kamu mengulang pemberdayaan, kamu sedang menciptakan rute baru yang membawamu lebih jauh, lebih keras, lebih baik. Daripada mengatakan, "Saya tidak beruntung," katakan, "Saya menciptakan kesempatan baru." Daripada berpikir, "Ini sangat sulit bagi saya," ulangi, "Saya memiliki kemampuan untuk mengatasi langkah ini dengan baik. Saya akan berhasil. Setiap hari saya semakin dekat." Itu bukan sihir, itu adalah pemrograman ulang mental. Dan itu dimulai dengan sesuatu yang sederhana, seperti cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Bahkan saat tidak ada seorang pun yang melihatmu, bahkan ketika kamu sendirian dan kamu pikir itu tidak ada artinya, saat itulah hal itu paling penting, karena apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri dalam diam, itulah yang kamu jalani dengan suara keras, dan itu terlihat dari postur tubuhmu, energimu, dan cara kamu menghadapi kehidupan. Jika kamu mengubah kata-kata internalmu, kamu akan mengubah tindakanmu, dan dengan itu, hasilmu. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadi budak emosi kita atau keadaan kita, tetapi kita harus mengendalikan pikiran kita. Dan langkah pertama untuk mengatur pikiranmu berarti mengatur kata-katamu, karena mereka adalah benang yang menenun takdirmu. Sadari, bersikap tegas, dan yang terpenting, bersikap baiklah kepada dirimu sendiri. Mulai hari ini, setiap kali kamu mendeteksi adanya pikiran yang membatasi, hentikan dan ganti dengan yang sesuai untukmu. Ulangi dengan niat, "Saya punya apa yang diperlukan. Saya sedang belajar. Saya berada di jalur yang benar." Jadikan dialog internalmu sebagai tindakan mencintai diri sendiri, bukan sabotase. Kamu tidak harus menunggu semuanya sempurna untuk mulai berbicara kepada dirimu dengan hormat, karena semakin cepat kamu melakukannya, semakin cepat kamu akan melihat bagaimana hidupmu mulai mencerminkan transformasi internal tersebut. Dan kemudian kamu akan mengerti bahwa kekuatan sejati tidak berada di luar, tetapi di dalam kata-kata yang kamu pilih untuk diucapkan kepada diri sendiri setiap hari. Nomor 2, memprogram ulang otak dalam 3 hari. Bayangkan sejenak bahwa dalam hanya 3 hari, kamu dapat mulai mengubah cara pikiranmu memandang kehidupan, mengubah pikiranmu yang membatasi, dan membuka pintu ke realitas yang sepenuhnya berbeda. Kamu tidak butuh waktu bertahun-tahun. Kamu tidak perlu memiliki segalanya jelas. Kamu hanya butuh 3 hari komitmen pada dirimu sendiri. 3 hari di mana setiap kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri adalah benih kekuatan, bukan keraguan. Karena otak bersifat plastis, artinya dapat dikonfigurasi ulang. Tetapi untuk melakukannya membutuhkan bahasa baru kegembiraan, niat baru, dan semua itu terserah kamu. Selama 3 hari berikutnya, kamu akan berbicara pada dirimu sendiri seperti yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Setiap pagi sebelum melihat ponselmu, sebelum berpikir tentang masalah atau tugas yang tertunda, kamu akan menutup matamu dan berkata, "Saya kuat, saya mampu, saya sedang menciptakan kehidupan baru." Kamu akan mengulanginya dengan emosi, bukan seperti robot, tetapi sebagai seseorang yang terbangun akan kekuatan sejati kamu. Dan pada malam hari, sebelum tidur, kamu akan kembali melakukannya. Tidak peduli bagaimana harimu berlalu, kamu akan berakhir berbicara kepada dirimu sendiri sebagai sekutu terbaikmu. Saya tumbuh,
Saya belajar, semuanya berubah untuk yang lebih baik. Ritual kata-kata dan emosi adalah awal dari pemrograman ulangmu. Kamu mungkin berpikir bahwa 3 hari itu sudah dekat, tetapi kamu tidak mencari hasil instan. Ini adalah tentang menyalakan percikan, dan percikan itu, jika kamu menjaganya tetap hidup, akan menjadi api. Pada hari pertama, kamu akan merasakan ketahanan. Pikiranmu terbiasa dengan penghakiman dan keluhan yang akan mengganggu kamu dengan pikiran ragu. Tidak masalah. Hari kedua akan terasa sedikit lebih mudah, dan pada hari ketiga, kamu akan mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda, mungkin bukan di luar, tetapi di dalam dirimu. Lebih tenang, lebih fokus, lebih percaya diri. Itu adalah tanda pertama bahwa ada sesuatu yang mulai berubah. Banyak orang berpikir bahwa transformasi datang dari luar, yaitu sesuatu atau seseorang yang mengubah hidup mereka. Tetapi sebenarnya setiap perubahan dimulai dari dalam. Dan sekuat apapun kamu melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri, adalah untuk mengajari pikiranmu untuk berhenti menyabotase diri sendiri. Karena ketika dialog internalmu menjadi sumber motivasi, kamu tidak lagi memerlukan siapapun untuk memvalidasi dirimu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya perlu terus berbicara dari masa depan yang sedang kamu bangun. Jadi, jangan meremehkan proses ini. Jika kamu konsisten, jika kamu benar-benar berkomitmen, tidak hanya selama 3 hari, tetapi sebagai cara hidup baru, maka apa yang sekarang tampak mustahil, besok akan menjadi bagian dari rutinitasmu. Karena kata-katamu menciptakan pikiran, pikiranmu menciptakan emosi, dan emosimu menentukan tindakanmu. Ubah awal siklus dan segalanya akan berubah bersamamu. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kekuasaan tidak terletak pada apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita merespons. Dan respons kita itu dimulai di pikiran. Kamu tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang eksternal, tetapi kamu bisa mengendalikan apa yang kamu ulangi kepada dirimu sendiri setiap hari. Dan itulah yang menentukan apakah kamu bebas atau tidak, budak dari pikiranmu. Selama 3 hari, ambil alih kendali. Jangan memiliki akal, tetapi untuk mendapatkan kedamaian, bukan untuk meyakinkan orang lain, tetapi untuk menguatkan dirimu sendiri. Ini bukan tantangan lebih lanjut, ini adalah kelahiran kembali. Ini melihat pantulan dirimu, dan melihat seseorang yang memilih jalannya secara sadar. Seseorang yang, alih-alih mengulang pola lama, memutuskan untuk menciptakan mentalitas baru, kata demi kata. Jangan fokus pada apakah hasilnya sudah terlihat. Percayalah bahwa akarnya sedang berkembang, karena sama seperti benih tidak menunjukkan buahnya pada hari pertama, pikiranmu pun tidak. Tapi itu tidak berarti tidak ada perubahan. Ingatlah baik-baik. Setiap pernyataan yang kamu ulangi dengan emosi adalah sebuah instruksi langsung ke alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar tidak membantah, ia hanya mematuhi. Jika kamu mengatakan padanya bahwa kamu lemah, ia akan mencari bukti itu. Tetapi jika kamu berkata bahwa kamu tangguh, bahwa kamu siap, bahwa kamu berhak mendapatkan kehidupan yang utuh, maka ia akan berusaha membangun kebenaran itu dalam realitasmu. Lakukan selama 3 hari, siang dan malam, dengan niat, dengan emosi, dengan komitmen. Kamu tidak perlu tahu bagaimana perubahan itu akan terjadi. Kamu hanya perlu mengaktifkannya. Dan ketika kamu melihat kembali, kamu akan menyadari bahwa 3 hari itu adalah awal dari sisa hidupmu. Karena perubahan yang sesungguhnya tidak dimulai ketika kamu melihatnya, tetapi ketika kamu memutuskan untuk mempercayai sebelum melihatnya. Nomor 3. Hari ini adalah awal yang baru, dan saya tidak mengatakannya sebagai sebuah frasa yang bagus atau memotivasi, tetapi lebih dari itu saya katakan karena itu nyata. Kamu sedang bernafas, kamu di sini, dan itu sudah cukup untuk memulai dari awal. Tidak peduli apa yang telah kamu lakukan kemarin, berapa kali kamu gagal, apa kata-kata yang kamu ucapkan, atau apa yang kamu tinggalkan tanpa dikerjakan. Hari ini adalah halaman kosong, dan kamu memiliki pena.
Kamu tidak berkewajiban untuk mengulang skrip yang sama. Kamu tidak terikat pada versi dirimu sebelumnya. Setiap fajar baru adalah izin untuk membangun kembali dirimu, untuk memperbaiki arah, untuk memilih lagi. Terkadang kita lupa bahwa ini bukan tentang memiliki kendali atas segalanya, tetapi untuk mengambil keuntungan dari satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan, yaitu sikap kita terhadap saat ini. Masa lalu tidak lagi ada, masa depan belum tiba. Kamu hanya memiliki momen ini. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan terus mengulang cerita yang menyakitimu, atau menulis satu yang memberdayakanmu? Karena keputusan itu milikmu, meskipun tidak selalu tampak seperti itu. Setiap pikiran yang kamu pilih untuk diberi makan, setiap tindakan yang kamu putuskan untuk diambil, adalah kesempatan untuk transformasi. Mulailah dengan yang sederhana. Bangunlah dan katakan, hari ini saya bukanlah kesalahanku kemarin. Hari ini saya memiliki kesempatan baru. Dan percayalah, hiduplah dengan pikiran itu seolah-olah itu adalah sebuah janji. Jangan mencari perubahan sekaligus. Mulailah dari yang kecil. Apa yang dapat kamu lakukan hari ini yang akan membawamu lebih dekat kepada orang yang kamu inginkan? Kebiasaan apa yang bisa kamu ulangi? Kata apa yang bisa kamu gunakan? Emosi apa yang bisa kamu tingkatkan lebih baik dari kemarin? Keputusan-keputusan kecil itu, ketika diambil secara sadar, membuka pintu raksasa. Beban terbesar yang kita bawa berkali-kali bukanlah apa yang orang lain ciptakan untuk kita, tetapi apa yang kita terus bawa. Rasa bersalah, penyesalan, kritik diri, tetapi itu sudah cukup. Dan kamu tidak di sini untuk menghidupkannya kembali berulang-ulang. Kamu di sini untuk belajar, tumbuh, dan maju. Tidakkah kamu? Kamu tidak didefinisikan oleh bab yang buruk. Tentukan kisahmu berdasarkan bagaimana kamu memutuskan untuk melanjutkannya. Karena kamu memiliki kekuatan. Ya, kamu. Meskipun kamu tidak merasakannya, bahkan jika kamu ragu, di dalam dirimu ada kekuatan yang diaktifkan setiap saat bahwa kamu memilih untuk ikuti, meskipun takut, meskipun lelah, meskipun segalanya. Hari ini kamu memiliki kesempatan untuk menempatkan niat dalam tindakanmu. Tidak hanya melakukan hanya demi melakukan, tetapi melakukan dengan tujuan. Fokus, hilangkan kebisingan. Lakukan satu hal pada satu waktu, tetapi lakukan dengan baik. Rayakan pencapaian kecil, jangan anggap remeh. Jika kamu mengendalikan reaksi hari ini, jika kamu berbicara lebih tenang, jika kamu lebih sadar akan pikiranmu, itu saja adalah pertumbuhan. Dan pertumbuhan adalah dasar dari kehidupan yang damai. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kunci untuk menjalani hidup adalah dengan kebajikan. Ini bukan tentang menghapus masa lalu, tetapi tidak menjadi budak masa lalu. Ini bukan tentang menjamin masa depan, tetapi untuk mempersiapkannya dari ketenangan hari ini. Marcus Aurelius menulis, setiap pagi kita dilahirkan kembali. Apa yang kita lakukan hari ini adalah apa yang paling sering kita lakukan. Dan dia benar, karena kekuatan ada di sini, bukan di masa lalu, bukan di masa depan yang akan datang. Di sini. Jangan menunda pembaruan. Jangan bilang, saya akan memulainya besok. Karena hari esok tidak akan pernah datang bagi mereka yang tidak tampil hari ini. Hari ini sudah cukup. Hari ini adalah semua yang kamu butuhkan. Hari ini kamu dapat mengambil arah baru. Hari ini kamu dapat memutuskan untuk berhenti berbicara kasar pada dirimu dan mulai memperlakukan dirimu dengan hormat. Hari ini kamu dapat memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam autopilot dan mulai bertindak dengan niat. Hari ini kamu bisa menurunkan bebanmu, tarik napas dalam-dalam dan katakan, aku akan memulai lagi. Dan jika besok kamu tersandung, jika kamu jatuh lagi, ingatlah, kamu akan memiliki satu lagi hari ini. Karena hidup memberimu kesempatan baru terbungkus dalam matahari terbit. Dan dia tidak memberikannya padamu kepada siapapun, dia memberikannya kepadamu, karena masih ada yang perlu dibangun.
karena kamu masih dapat melakukannya secara berbeda. Jadi lakukanlah tanpa tergesa-gesa, tanpa tekanan, tetapi dengan kehadiran. Hari ini adalah awal yang baru. Jangan sia-siakan, manfaatkan kekuatannya, karena apa yang kamu lakukan pada hari ini akan membentuk masa depanmu. Dan jika setiap hari kamu hidup dengan kesadaran ini, maka hidupmu secara keseluruhan akan menjadi sebuah karya yang sengaja dibangun dari kejelasan, kedamaian, dan kekuatan. Mengetahui bahwa kamu selalu dapat memulai dari awal lagi. Nomor 4. Saya layak untuk sukses dan bahagia. Kamu layak meraih kesuksesan dan kebahagiaan, bukan untuk apa yang telah kamu lakukan atau gagal lakukan, bukan dengan memenuhi harapan orang lain atau membuktikan sesuatu kepada dunia. Kamu layak hanya dengan keberadaanmu, karena di dalam dirimu ada nilai yang tidak bergantung pada kesalahanmu, atau kegagalanmu, atau saat-saat di mana kamu meragukan dirimu sendiri. Dan sekarang saatnya kamu mengingatnya, karena jika kamu tidak mengingatnya, kamu akan terus menyabotase dirimu sendiri, mendorong impianmu, dan meminimalkan pencapaianmu. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena jauh di lubuk hatimu, kamu tidak berpikir kamu pantas mendapatkannya. Ada perbedaan besar antara menginginkan sesuatu dan percaya bahwa kamu layak mendapatkannya. Banyak orang menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi pikiran mereka terpenjara dalam narasi yang berteriak sebaliknya. Saya tidak cukup baik, saya tidak pantas mendapatkannya, saya tidak memiliki apa yang diperlukan. Apakah kalimat-kalimat itu terdengar familiar bagimu? Mereka adalah rantai tak kasat mata yang mengikatmu. Mereka mengikatmu, tetapi kamu punya kuncinya. Kunci itu adalah kata-katamu, keyakinanmu, afirmasi harianmu. Ketika kamu mengulangi pada dirimu sendiri dengan keyakinan, saya layak untuk sukses dan bahagia, kamu sedang memutuskan hubungan dengan suara-suara yang telah menahanmu begitu lama. Tapi ini bukan tentang mengulang frasa kosong. Ini tentang mengatakannya dengan niat, dengan emosi, melihat dirimu di cermin, bahkan dengan rasa takut atau tidak nyaman, dan mengulanginya. Saya layak untuk sukses dan bahagia. Meskipun sebagian dari dirimu mungkin tidak percaya, meskipun suara-suara dari masa lalu membisikkan kebalikannya, karena apa yang kamu ulangi terus-menerus akan menjadi kebenaranmu. Pikiranmu mulai menerimanya sebagai kemungkinan, kemudian sebagai realitas, dan akhirnya mencerminkannya dalam tindakanmu, keputusanmu, dan cara hidupmu. Ketika kamu merasa tidak pantas mendapatkan sesuatu yang baik, kamu menolak peluang tanpa memberi dirimu kesempatan. Kamu menyabotase dirimu sendiri sebelum kamu memulai, kamu puas dengan yang kurang. Dan itu adalah sebuah ketidakadilan terhadap dirimu sendiri, karena kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam kekurangan emosional maupun biasa-biasa saja. Kamu di sini untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menikmati, untuk memberi dampak. Tapi jalan itu dimulai dari dalam, bersama dengan persepsi kelayakanmu. Jangan menunggu kehidupan memperlakukanmu lebih baik daripada dirimu sendiri memperlakukan dirimu. Jangan mengharapkan orang lain untuk menghormatimu jika kamu tidak mengakui nilai dirimu terlebih dahulu. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kebajikan adalah hidup sesuai dengan sifat rasional kita dan menyadari. Dan bagian dari kebajikan itu adalah memahami bahwa kita tidak lebih rendah dari siapapun. Bahwa kita tidak layak untuk berkomitmen pada kesalahan atau mengalami hari-hari yang gelap. Kebijaksanaan stoik tidak berusaha membuatmu dihukum, tetapi memperkuat dirimu sendiri, memahami bahwa yang paling penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu menafsirkannya. Jika hari ini kamu memutuskan untuk menafsirkan hidupmu dari tempat yang layak, maka kamu mulai hidup dengan bijaksana. Jangan izinkan sejarah masa lalumu menentukan nilai dirimu saat ini. Jangan mengulang kata-kata yang diucapkan padamu oleh orang-orang yang tidak tahu cara melihat cahaya di dalam dirimu. Jangan terus-menerus memperkuat pikiran-pikiran yang merendahkanmu. Buatlah tindakan mencintai diri sendiri.
Nyatakan dengan lantang, saya layak meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Tulislah, ulangi, jalani, jadikan itu bagian dari rutinitasmu, seolah-olah itu adalah mantra, sebuah doa, sebuah janji kepada dirimu sendiri. Karena apa yang kamu klaim secara konsisten mengubah alam bawah sadar, dan apa yang berubah dalam pikiranmu akan mengubah realitasmu. Saat kamu berlatih, kamu akan menyadari bahwa keputusanmu menjadi lebih tegas, hubunganmu lebih sehat, dan tujuanmu yang paling penting dapat dicapai. Bukan karena dunia sudah berubah, tetapi karena kamu telah berubah dari dalam. Kamu menjadi seseorang yang sudah tidak meminta izin untuk bersinar, yang tidak lagi diminimalkan karena takut membuat orang lain tidak nyaman. Kamu menjadi seseorang yang berjalan dengan kepala tegak, karena tahu bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, dan bekerja untuk itu dengan disiplin dan mencintai diri sendiri. Dan ya, akan ada hari-hari ketika kamu akan ragu lagi. Baiklah, hanya ingatlah bahwa setiap kali kamu kembali mengulang pada dirimu sendiri, kamu akan memprogram ulang pikiranmu, menjernihkan kebisingan, dan membangun kembali identitasmu. Karena pantas bukan berarti menunggu tanpa bertindak. Ini berarti bertindak dengan kepastian bahwa kebaikan juga untukmu, dan dari sana membangun kehidupan yang mencerminkannya. Jadi, jangan lupakan itu. Kamu layak mendapatkan segalanya. Nomor 5. Saya memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan apapun. Kamu memiliki di dalam dirimu kekuatan yang belum kamu temukan. Suatu gaya yang tidak bergantung pada keadaan atau dukungan eksternal. Itu milikmu. Itu selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk diaktifkan. Dan meskipun terkadang kamu melupakan hal itu, bahkan jika kamu merasa rapuh atau bingung, kekuatan itu masih utuh, siap untuk bangkit. Kamu tidak lemah karena merasa takut, atau karena ragu, atau karena menangis. Kamu manusia, tetapi kamu juga mampu, lebih mampu dari yang kamu kira. Dan sekarang waktunya untuk mengingatkan diri sendiri. Setiap pagi, sebelum pergi ke dunia, sebelum menghadapi pertempuranmu, katakan dengan lantang, saya memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan apapun. Bukan karena hidup akan menjadi lebih mudah, tetapi karena kamu akan menjadi lebih kuat. Dan ketika kalimat itu menjadi kebiasaan, kode internal, komitmen terhadap dirimu, semuanya berubah. Karena apa yang kamu tegaskan dengan hati dan integrasikan ke dalam pikiranmu, akan kamu ubah menjadi tindakan. Ketika masalah tiba, jangan lari. Bernapaslah, lihatlah langsung. Mungkin kamu tidak memiliki semua jawaban segera, tetapi kamu memiliki kemampuan untuk menemukannya. Ingat saat-saat di mana kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa mengatasi sesuatu, dan kamu mencapainya. Ingat saat-saat ketika semuanya tampak runtuh. Namun, disinilah kamu berada, lebih bijak, lebih sadar, lebih seperti dirimu. Jangan meremehkan ceritamu, jangan mengabaikan ketangguhanmu. Kamu telah mengatasi banyak hal, dan kamu bisa lebih banyak lagi. Stoicisme mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa kita kendalikan, tetapi bagaimana kita mengatasinya. Itulah kebebasan sejati. Tidak tergantung pada dunia agar sempurna, tetapi belajar untuk mempertahankan dirimu tetap teguh di tengah badai. Kaum Stoik tidak berusaha menghindari rasa sakit. Mereka berusaha memperkuat diri di dalamnya. Dan kamu bisa melakukan hal yang sama. Kamu dapat mengonversi setiap hambatan menjadi pelatihan, setiap kejatuhan menjadi pelajaran, setiap hari sulit menjadi ujian yang kamu lulus. Ucapkan kalimat itu seperti perisai. Saya memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan apapun. Gunakan saat kamu merasa segalanya membebani. Gunakan saat kamu tergoda untuk menyerah. Karena afirmasi ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah pengingat akan kebenaranmu yang paling sejati, bahwa kamu telah diciptakan untuk melawan, untuk beradaptasi, untuk tumbuh. Kamu bukan korban keadaan, kamu adalah protagonis dari transformasimu.
Kamu tidak akan selalu melihat hasil langsung. Akan ada hari-hari ketika keraguan itu akan kembali, dan akan tampak bahwa semuanya mundur. Namun, jangan tertipu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu menang. Setiap kali kamu mengambil napas dalam-dalam dan mengambil satu langkah lagi, bahkan jika itu kecil, kamu sedang membangun versi baru dirimu. Kamu tidak perlu bergerak cepat. Kamu hanya perlu bergerak maju dengan tegas, dengan niat, dengan keyakinan pada diri sendiri. Lihatlah di sekitarmu. Segala sesuatu yang layak dimiliki membutuhkan usaha. Kekuatan sejati tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari tantangan. Itu tidak terbentuk dalam keadaan tenang, tetapi dalam tekanan. Dan jika hari ini hidup berjalan sesuai keinginanmu, itu karena hidup sedang menempa sesuatu yang besar untukmu. Terima prosesnya, peluklah. Percayalah bahwa ini juga akan berlalu. Dan ketika itu berlalu, kamu tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Kamu akan menjadi lebih kuat, lebih jelas, lebih menyadari kekuatanmu. Kamu tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk itu. Kekuatanmu tidak diukur dari tepuk tangan atau persetujuan. Itu diukur dari apa yang kamu lakukan ketika tidak ada seorang pun yang melihatmu. Karena kemampuanmu untuk tetap setia pada dirimu sendiri, bahkan ketika semuanya tampak hancur. Itu diukur dengan keputusanmu untuk terus melangkah, bahkan ketika jalannya tidak jelas. Dan jika hari ini kamu memilih untuk melanjutkan, maka kamu sudah menang. Ulangi bersamaku sekali lagi. Saya memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan apapun. Bukan karena aku mengatakannya, tetapi karena kamu mengetahuinya. Karena jauh di dalam dirimu, kamu menyadari kebenaran itu. Dan semakin kamu memahaminya, semakin kamu mengulanginya, semakin alami hal itu menjadi, semakin nyata itu akan menjadi. Sampai suatu hari, tanpa menyadarinya, kamu akan menanggapi kekacauan dengan tenang, tekanan dengan ketegasan, ketakutan dengan keberanian. Pada hari itu, kamu akan mengerti bahwa kekuatan bukan tentang tidak jatuh, tetapi tentang bangkit dengan kekuatan yang lebih besar di dalam. Dan kekuatan itu, pendengar yang budiman, sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu mengaktifkannya, mempertahankannya, dan menjalaninya hari demi hari, tantangan demi tantangan, dengan kepala tegak dan hati yang teguh, karena kamu bisa. Kamu selalu bisa. Kamu hanya perlu mengingatnya. Nomor 6. Aku mengendalikan pikiran dan emosiku. Kamu mengendalikan pikiranmu dan emosimu. Bukan yang lain, bukan keadaan, bukan apa yang terjadi di luar. Kamu, karena meskipun kamu tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di sekitarmu, ya, kamu dapat memutuskan bagaimana bereaksi. Dan keputusan itu adalah suatu tindakan kekuasaan. Suatu kekuasaan yang dilatih, yang diperkuat, yang dipraktekkan hari demi hari, dengan niat, dengan praktik, dengan kesadaran. Hari ini adalah saatnya untuk mendapatkan kembali kendali itu. Berkali-kali kamu memberi tanpa memberi dirimu akuntabilitas. Setiap pagi sebelum menyelam di tengah kebisingan dunia, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam dan katakan, "Saya yang memegang kendali atas pikiran dan emosi saya. Saya memilih perdamaian, kepositifan, dan kejelasan dalam hidup saya." Frasa itu bukan hanya sekadar mantra, tetapi sebuah pernyataan. Itu adalah pilihan. Itu adalah pemrograman ulang untuk pikiranmu. Karena cara kamu memulai hari menentukan nada keputusanmu, reaksi, dan hasilmu. Jika kamu pergi ke rumah dengan kecemasan, kamu akan merespons dengan kecemasan. Jika kamu keluar dengan ketenangan, kamu akan bertindak dengan penguasaan. Emosi bukanlah musuhmu. Mereka tidak ada di sana untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memberitahumu. Masalah muncul ketika kamu membiarkan emosi mendominasi dirimu, ketika kamu bereaksi tanpa menyaring, tanpa berpikir, tanpa mengamati. Saat itulah kamu kehilangan kendali. Tetapi hari ini kamu bisa mengubah itu.
Hari ini kamu dapat memulai untuk memperhatikan pikiranmu, seperti awan yang datang dan pergi. Kamu bukanlah pikiranmu. Kamu bukan kemarahanmu. Kamu bukan kesedihanmu. Kamu adalah orang yang mengamati semua itu. Kamu adalah pemilik panggung mental, bukan aktor yang hilang dalam naskah. Itu tidak mudah. Akan ada saat-saat ketika kamu merasa bahwa emosi menyeretmu, tetapi bahkan di saat itu kamu punya pilihan. Berhenti sejenak, bernapas, tanyakan pada dirimu, apakah yang saya rasakan ini berguna? Apakah ia membimbingku atau membuatku bingung? Dan dari jeda itu, bertindaklah. Itu dia kekuatan sejati, bukan kekuatan yang meledak, tetapi yang terkandung. Bukan yang berteriak, tetapi yang merenung. Bukan yang memaksakan, tetapi yang memilih dengan tenang. Stoicisme mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang kita miliki adalah pikiran kita. Eksternal datang dan pergi, tetapi cara kita menafsirkan apa yang terjadi adalah tanggung jawab kita. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu tertekan tentang sesuatu yang eksternal, rasa sakitnya bukan karena benda itu sendiri, tetapi pada persepsi kamu tentang hal itu. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi itu. Itulah inti dari pengendalian diri, mengubah persepsi terhadap pengalaman. Mulailah untuk mengenali momen-momen di mana kamu bereaksi secara otomatis. Sebuah kritik, sebuah penundaan, kata-kata yang menyakitkan. Amati betapa pikiranmu ingin meledak, membela diri, atau melarikan diri. Dan tepat di sana, di mikrodetik sebelum kamu bertindak, kamu memiliki jendela kebebasan. Gunakan jendela itu. Pilih untuk menanggapi, bukan bereaksi. Pilih untuk mempertahankan pusatmu, martabatmu, dan kedamaianmu. Karena ini bukan tentang menjadi dingin atau cuek. Ini tentang menjadi bijaksana, tentang tidak menjadi budak dari apa yang kamu rasakan, tetapi menguasai apa yang kamu lakukan dengannya. Setiap kali kamu memilih diam daripada menangis, refleksi bukannya penghakiman, tenang bukannya kacau, kamu membangun pikiran yang lebih kuat. Pikiran yang kuat bukanlah pikiran yang tidak merasakan apa-apa. Itu adalah orang yang tahu bagaimana mengolahnya, memahami dan bertindak berdasarkan akal sehat, bukan dorongan. Jadi, jangan menghukum dirimu jika kamu kadang-kadang gagal. Ini bukan tentang kesempurnaan. Ini adalah tentang niat. Setiap percobaan diperhitungkan. Setiap saat kesadaran adalah sebuah kemenangan. Lakukan latihan sehari-hari, tidak hanya di pagi hari, tetapi setiap saat. Luangkan waktu sejenak ketika kamu merasa ada sesuatu yang ingin menarikmu keluar dari pusatmu. Tarik napas dan ulangi, "Saya yang mengendalikan pikiran dan emosi saya." Ingatlah bahwa kamu yang memutuskan, karena ketika kamu mengendalikan pikiranmu, segala sesuatunya mulai berjalan sebagaimana mestinya. Keputusanmu lebih jelas, kata-katamu lebih sadar, hubunganmu lebih sehat, dan energimu terfokus pada membangun, bukan bereaksi. Kamu tidak memerlukan lingkungan yang sempurna untuk berada dalam damai. Kamu hanya perlu melatih pikiranmu agar tidak tersesat dalam apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Itulah kekuatan sejati. Itulah jalan menuju penguasaan diri, dan jalur itu tersedia untukmu hari ini, sekarang. Jadi jalani dengan keteguhan, dengan hati nurani, dengan kebanggaan, karena setiap langkah yang kamu ambil menuju pengendalian internal adalah langkah lebih dekat menuju kehidupan yang lebih penuh, lebih bijaksana, dan lebih damai. Nomor 7. Saya unik dan tak tertandingi dengan orang lain. Anda unik. Tidak ada seorang pun seperti Anda, dan tidak akan pernah ada. Ini bukan frasa kosong atau pernyataan berlebihan. Ini adalah fakta. Anda memiliki cerita, cara merasakan, berpikir, dan melihat dunia yang tidak dimiliki orang lain. Namun, kita sering terjebak dalam perbandingan, seolah-olah nilai pribadi diukur dengan standar orang lain.
Kita melihat ke cermin dan hanya melihat kekurangan kita, tetapi saat kita melihat orang lain, kita hanya melihat kekuatan mereka. Ini tidak adil dan salah, karena tidak ada seorang pun yang menunjukkan semuanya. Tidak ada yang mengajarkan perjuangan internal mereka, keraguan, atau ketakutan mereka. Hanya kita yang melihat fasadnya, dan dengan itu kita membangun cerita yang membuat kita merasa kurang. Ingatlah ini setiap kali Anda merasa tergoda untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain. Saya unik dan tidak ada bandingannya dengan yang lain. Anda tidak ada di sini untuk bersaing dengan siapapun. Anda di sini untuk tumbuh, menemukan jalan Anda, dan mengembangkan suara Anda. Ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda mengingkari keaslian Anda. Itu berarti Anda tanpa sadar mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik, dan itu mencuri energi Anda, memutuskan hubungan Anda dari tujuan Anda, dan menjauhkan Anda dari kedamaian Anda. Masalahnya bukan mengagumi orang lain, tetapi melupakan diri sendiri dalam prosesnya. Anda bisa terinspirasi oleh orang lain, belajar, mengamati, dan meningkat, tetapi tanpa terjebak dalam keinginan untuk menjadi seperti mereka, karena jalan itu bukan milik Anda. Anda memiliki sesuatu yang hanya Anda bisa berikan. Cara melihat kehidupan, menyentuh hati seseorang, dan menciptakan sesuatu yang dibutuhkan dunia. Jika Anda membuang-buang waktu dengan membandingkan diri Anda tidak akan pernah tahu. Jadikan afirmasi ini sebagai kebiasaan. Ulangi setiap hari. Saya unik dan tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Tulislah, bacalah, rasakan. Ketika Anda melakukan ini, Anda sedang menabur harga diri. Anda mengingatkan diri Anda bahwa tidak perlu bersaing. Anda hanya perlu mengekspresikan diri. Nilai Anda tidak tergantung pada berapa banyak pengikut yang Anda miliki, berapa banyak tujuan yang telah Anda capai, atau seberapa sempurna tubuh Anda. Nilai Anda terletak pada hakikat diri Anda, dalam keberadaan Anda, tanpa filter dan tanpa imitasi. Stoicisme mengajarkan kita bahwa pendapat orang lain tidak seharusnya menentukan nilai kita. Epictetus mengatakan bahwa apa yang orang lain pikirkan tentang Anda bukanlah urusan Anda. Tugas Anda adalah hidup dalam kebajikan, selaras dengan sifat Anda. Sifat Anda bukanlah untuk menjadi tiruan, itu adalah untuk menjadi diri sendiri. Orang bijak tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mengamati, memperbaiki, dan menerima. Lain kali Anda merasa kurang dari seseorang, berhentilah, bernapaslah, tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda mengukur nilai Anda, dan kemudian ulangi, saya unik. Tidak seorang pun dapat menggantikan saya. Tidak ada yang memiliki apa yang saya miliki. Keyakinan ini akan membuat Anda bergerak dengan energi yang berbeda. Ini akan membuat Anda membuat keputusan dari keaslian, bukan karena tekanan eksternal. Ini akan membuat Anda lebih menghormati diri sendiri, dan ketika Anda melakukannya, orang lain juga akan melakukannya. Dan yang paling hebat adalah, ketika Anda berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda juga berhenti menghakimi orang lain. Anda tidak perlu mengkritik mereka yang bersinar, atau meminimalkan mereka yang gagal, karena Anda mengerti bahwa setiap orang memiliki proses, ritme, dan perjuangan internalnya sendiri. Dan itu membuat Anda lebih berbelas kasih, lebih manusiawi, dan lebih bebas. Karena berhenti membandingkan diri Anda adalah juga berhenti hidup dalam konflik konstan dengan dunia. Terkadang Anda mungkin lupa, Anda akan melihat keluar lagi dan merasa bahwa Anda tidak bergerak maju, bahwa orang lain melaju lebih cepat dan Anda tertinggal. Tapi pikiran itu hanyalah ilusi. Tidak ada yang maju atau mundur. Kita semua berada di jalur yang berbeda, dengan ujian yang berbeda, pelajaran yang berbeda, dan satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah tidak meninggalkan milik Anda. Terus ulangi, saya unik, dan tidak ada bandingannya dengan orang lain. Biarkan ini terukir dalam ingatan Anda dengan begitu dalam, sehingga Anda tidak perlu mengatakannya lagi.
hanya jalani saja. Karena ketika Anda menerima keunikan Anda berhenti meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Anda tidak lagi mencari persetujuan karena Anda menyetujui diri Anda sendiri. Dan itu, pendengar yang budiman, adalah kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, tanpa alasan, tanpa topeng, tanpa perbandingan. Anda sudah cukup, Anda tidak terulang, dan itu membuat Anda berharga. Jadi angkat kepala Anda, bernapaslah dengan tenang, dan teruslah berjalan di jalan Anda. Nomor 8. Saya merasa damai dengan masa lalu saya dan bersemangat tentang masa depan saya. Berdamai dengan masa lalu Anda tidak berarti Anda menyetujui segalanya. Itu berarti Anda tidak lagi membiarkannya mengendalikan Anda. Anda tidak lagi secara mental mengulang adegan yang sama berharap hasilnya akan berubah. Itu berarti Anda melepaskan, Anda belajar, Anda menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Itu saja, itu sudah berlalu." Masa lalu memberikan saya pelajaran, meninggalkan saya bekas luka, tetapi itu tidak membuat saya menyerah. Yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang Anda lakukan hari ini dengan apa yang Anda pelajari. Ketika Anda mengulangi dengan niat, "Saya berdamai dengan masa lalu saya dan bersemangat tentang masa depan saya," Anda melakukan dua hal. Anda membebaskan diri Anda dan memproyeksikan diri Anda. Anda membebaskan diri Anda dari apa yang tidak dapat Anda ubah, dan Anda memproyeksikan ke arah apa yang dapat Anda bangun. Dan itulah kekuatan sejati. Selama Anda hidup terikat dengan masa lalu, Anda akan menyabotase masa kini Anda. Jika Anda terus hadir dengan rasa bersalah, dendam, dan penyesalan, maka masa depan Anda akan menjadi hanya pengulangan siklus itu. Masa lalu tidak boleh mendefinisikan saya, kecuali saya memberikannya kepada masa lalu. Dan saya tidak akan memberikannya, karena saya telah tumbuh, karena saya telah terbangun, karena saya berhak untuk maju. Dan Anda juga. Lihatlah diri Anda dengan belas kasih, bukan dengan penilaian. Segala sesuatu yang Anda lakukan dengan tingkat kesadaran yang Anda miliki saat itu. Hari ini, Anda adalah seseorang yang berbeda, lebih bijaksana, lebih sadar, lebih pintar dalam melepaskan apa yang membebani Anda, dan merangkul apa yang membawa Anda ke tujuan. Setiap kali suara lama itu kembali dari masa lalu, katakan padanya dengan tegas, "Terima kasih atas apa yang aku pelajari, tapi aku tidak lagi membutuhkannya." Lalu, fokuslah pada apa yang benar-benar Anda butuhkan. Anda bisa berubah, pikiran Anda, energi Anda, sikap Anda, dan mulai mencari ke depan dengan mata baru. Karena ini bukan tentang mengabaikan masa lalu, ini tentang menempatkannya di tempatnya, di belakang, bukan di depan, seperti buku yang sudah Anda baca, yang meninggalkan jejak pada diri Anda, tetapi Anda tidak lagi membutuhkannya untuk dibaca ulang setiap hari. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyesali apa yang tidak dapat kita kendalikan, dan masa lalu adalah tepat itu, tak terkontrol. Epictetus mengatakan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Jika Anda menafsirkan masa lalu Anda sebagai penjara, Anda akan hidup sebagai tahanan. Tetapi jika Anda mengartikannya sebagai sekolah, Anda akan hidup sebagai seorang pelajar. Dan pelajar memiliki sesuatu yang berharga, harapan, arah, dan tujuan. Mari kita bicara tentang masa depan. Apa yang akan terjadi jika Anda mulai bersemangat tentang masa depan Anda bukannya takut padanya? Bagaimana jika Anda mulai memvisualisasikan semua yang bisa Anda capai bukannya terobsesi dengan apa yang tidak bisa Anda capai? Ketika Anda mengatakan, "Saya bersemangat tentang masa depan saya," Anda tidak menyangkal tantangan tersebut. Anda sedang mengaktifkan energi kreatif. Anda mendengarkan kemungkinan. Anda menyelaraskan pikiran Anda dengan arah, bukan kebingungan. Setiap hari, tanamkan kalimat itu dalam pikiran Anda. "Saya merasa damai dengan masa lalu saya dan bersemangat untuk masa depan saya."
tuliskan, ulangi, rasakan, karena pernyataan itu memiliki kekuatan untuk membersihkan Anda dari dalam, mengingatkan Anda bahwa setiap hari adalah halaman baru, dan Anda tidak perlu mengisinya dengan tinta bernoda dari kemarin. Anda bisa menulis sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih pantas untuk Anda sekarang. Dan ketika ketakutan muncul, karena ia akan muncul, jawablah dengan penglihatan, bukan dengan rasa cemas, tetapi dengan rasa percaya diri. Katakan padanya, "Saya tidak tahu seperti apa jalannya nanti, tapi saya tahu, saya memiliki apa yang dibutuhkan untuk melaluinya, karena setiap langkah yang saya ambil menuju masa depan dengan antusiasme adalah langkah yang menghormati masa lalu saya, bukan dari rasa sakit, tetapi dari transformasi. Ingatlah ini, masa lalu tidak terhapus, tetapi dapat ditebus, dan masa depan tidak bisa ditebak, tetapi bisa dibangun. Dan Anda, saat ini, di sini dan sekarang, berada di tempat yang tepat untuk memutuskan. Anda bisa terus menyeret apa yang tidak lagi sesuai, atau Anda bisa melepaskannya dan bergerak maju dengan lebih ringan. Anda yang memilih. Lakukanlah. Lepaskan dengan cinta. Visualisasikan dengan jelas. Ulangi dengan iman. Saya merasa damai dengan masa lalu saya dan bersemangat tentang masa depan saya. Biarkan kedamaian itu membebaskan Anda dan menggerakkan Anda. Karena ketika sebuah pikiran dipenuhi harapan, hati menemukan arah. Dan ketika Anda memiliki arah, bahkan masa lalu tidak bisa menghentikan Anda lagi. Nomor 9. Saya selalu tumbuh dan berkembang. Anda selalu tumbuh dan berkembang. Bahkan jika Anda tidak melihatnya, bahkan jika Anda tidak merasakannya, meskipun kelihatannya seolah Anda sedang mundur, kebenarannya adalah bahwa setiap pengalaman adalah untuk mengubah Anda. Anda tidak sama seperti kemarin, dan Anda tidak akan sama lagi besok. Dalam proses ini, Anda sedang berubah, Anda menjadi dewasa, dan hal itu sendiri sudah merupakan kemenangan. Anda tidak perlu memiliki segalanya terencana untuk mengetahui bahwa Anda sedang bergerak maju. Anda hanya perlu melihat ke dalam dengan kejujuran dan menyadari bahwa Anda melakukan yang terbaik yang Anda bisa dengan apa yang Anda miliki. Ini adalah penegasan. Saya selalu tumbuh dan berkembang. Ini bukan alasan untuk tetap diam. Ini adalah pengingat bahwa bahkan ketika hidup menekan Anda, menantang Anda, atau membuat Anda frustrasi, jauh di lubuk hati Anda sedang dicetak. Rasa sakit mengajarkan, kesalahan memberi pelajaran, pengulangan memberi pelajaran, dan Anda di sini untuk belajar, bukan untuk menjadi sempurna. Karena kesempurnaan bukanlah tujuan. Tujuannya adalah pertumbuhan, evolusi, perbaikan terus-menerus. Mulailah menggunakan frasa itu sebagai jangkar di saat-saat ketika Anda merasa gagal, pada hari-hari ketika semuanya berjalan salah, pada situasi di mana Anda berpikir bahwa tidak ada perubahan. Disitulah Anda paling membutuhkannya. Ingatlah, saya selalu tumbuh dan berkembang. Setiap tantangan adalah sebuah pelajaran. Setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk bangkit dengan lebih baik. Setiap orang yang masuk dan keluar dari kehidupan Anda adalah cermin yang menunjukkan siapa diri Anda dan apa yang perlu Anda ubah atau perkuat. Evolusi bukanlah melihat pencapaian besar, tetapi melihat hal-hal halus. Dalam cara Anda menanggapi kritik, dalam cara Anda menangani emosi Anda, dalam cara Anda memilih kedamaian daripada konflik. Hal ini terlihat dari cara Anda berbicara kepada diri sendiri, sama halnya dengan cara Anda melepaskan apa yang tidak lagi berfungsi untuk Anda. Dalam cara Anda semakin dekat dengan hakikat diri Anda. Disitulah pertumbuhan terlihat. Sebenarnya, tidak pada apa yang Anda tunjukkan kepada dunia, tetapi dalam apa yang Anda pegang dalam kesunyian. Dan jangan lupakan ini. Anda berada di mana Anda seharusnya berada untuk mempelajari apa yang perlu Anda pelajari. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap panggung memiliki alasan, bahkan ketika Anda tidak memahaminya sepenuhnya. Yang penting bukanlah mendapatkan jawaban segera, tetapi terus bergerak, beradaptasi, mengikuti,
jatuh dengan anggun, dan bangkit dengan martabat, karena hidup bukan tentang tiba dengan cepat, tetapi untuk maju dengan kesadaran. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu takut pada perubahan, tetapi memeluknya. Marcus Aurelius berkata, "Apa yang tidak beradaptasi, mati, dan Anda tidak di sini untuk mengalami stagnasi. Anda di sini untuk memperbarui diri, mengubah diri, dan berevolusi setiap hari." Orang bijak tidak mencari kenyamanan, dia mencari kebenaran. Dan kenyataannya adalah bahwa setiap tantangan memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada Anda, jika Anda bersedia mendengarnya. Jadi, ketika Anda merasakan bahwa Anda tidak bergerak maju, ingatlah bahwa tidak semua pertumbuhan terlihat. Terkadang Anda tumbuh dalam kesabaran, dalam toleransi, dalam iman. Terkadang Anda sedang mengembangkan keterampilan internal yang tidak dapat diukur, tetapi itu akan membuat Anda lebih kuat pada saat Anda membutuhkannya. Jangan meremehkan prosesnya, jangan terburu-buru. Hormati ritme Anda, percayai jalan Anda. Buatlah janji ini pada diri Anda sendiri. Kapanpun Anda ragu, setiap kali Anda merasa frustrasi, setiap kali Anda ingin menyerah, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ulangi kepada diri Anda. Saya selalu tumbuh dan berkembang, karena Anda ada, karena bahkan di hari-hari kelabu Anda sedang menanam sesuatu yang akan tumbuh lebih baik. Semakin sering Anda mengulanginya, semakin Anda akan merasakannya sebagai kebenaran, dan semakin Anda merasakannya, semakin Anda akan menjalaninya. Anda sedang bekerja dalam konstruksi, dan itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan, karena siapapun yang bersedia untuk terus tumbuh, tidak pernah tertangkap, tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti bergerak maju. Hari ini mungkin Anda tidak melihat buahnya, tetapi bijinya berkecambah. Dan ketika Anda sampai di sana, hidup Anda akan menjadi cerminan dari segala sesuatu yang Anda tabur dengan kesabaran, disiplin, dan iman dalam evolusi Anda. Jadi teruslah belajar, menyesuaikan diri, mengulang, dan berkembang, karena itu bukan hanya tentang mencoba meraih, tetapi bertumbuh setiap hari sedikit lebih baik. Dan selama Anda melakukan itu, Anda tidak akan pernah tersesat. Anda akan berada di tempat yang tepat dalam perjalanan Anda. Nomor 10. Saya adalah magnet uang. Anda adalah magnet uang, bukan hanya karena apa yang Anda lakukan, tetapi berdasarkan apa yang Anda percayai. Karena pikiran Anda adalah filter pertama yang dilalui kelimpahan. Jika pikiran Anda penuh dengan keraguan, kelangkaan, dan frasa seperti uang sulit didapat, maka itulah yang akan menjadi realitas Anda. Tetapi jika Anda memprogram ulang pikiran Anda, jika Anda mulai setiap hari dengan mengatakan, "Saya adalah magnet bagi uang," Anda mengirimkan sinyal baru ke alam bawah sadar Anda, sebuah tanda pembukaan, kedermawanan, dan ketersediaan untuk menerima. Uang tidak datang karena keberuntungan, ia datang karena mentalitas, sikap, dan tindakan yang didukung oleh keyakinan mendalam bahwa itu mungkin, bahwa itu dapat diakses, dan bahwa itu cukup untuk Anda. Ketika Anda mengubah "saya tidak bisa" menjadi "saya bisa", keputusan Anda berubah. Anda menjadi lebih kreatif, lebih perhatian, lebih siap untuk mengidentifikasi peluang yang bahkan belum Anda lihat. Karena di tempat yang dulunya ada rasa takut, sekarang ada iman. Di tempat yang dulunya ada blokade, sekarang ada kelancaran. Ulangi setelah saya. Saya adalah magnet uang. Aliran uang mengalir ke arah saya dengan mudah dari berbagai sumber. Ini bukan tentang sihir. Ini tentang fokus. Menghilangkan beban emosional dari hal negatif yang Anda miliki tentang uang, dan menggantinya dengan niat positif. Berapa kali Anda diajari bahwa uang itu buruk, kotor, dan langka? Ide-ide itu ada di pikiran Anda dan menghalangi kemampuan Anda untuk menerima, tetapi Anda bisa menghancurkan mereka. Anda dapat menyembuhkan hubungan Anda dengan kelimpahan. Setiap hari, bangunlah.
luangkan waktu sejenak untuk mengulangi pernyataan ini dengan jelas. Saya adalah magnet uang. Rasakan itu. Bayangkan bagaimana perasaan Anda ketika uang mengalir dengan mudah. Jangan fokus pada bagaimana. Fokuslah pada membuka saluran mental dan emosional. Ketika interior Anda berubah, realitas eksternal mulai mencerminkan perubahan itu. Uang tidak tertarik kepada kecemasan atau putus asa. Ia tertarik pada kepercayaan, kejelasan, dan kecenderungan internal untuk menerima. Jangan sampai pernyataan ini disalahartikan sebagai sikap pasif. Ini bukan hanya mengatakannya dan berharap hal itu akan terjadi. Ini adalah mengatakannya dan bertindak seperti seseorang yang layak untuk sejahtera. Ini berarti mengambil keputusan keuangan yang lebih sadar, mempersiapkan diri, belajar, dan menawarkan nilai. Karena Anda tidak hanya menarik uang, Anda juga menjadi seseorang yang tahu cara mempertahankan, menggandakan, dan membagikannya. Itulah kemakmuran sejati, bukan hanya memiliki, tetapi menciptakan, memperluas, dan berkontribusi. Dari sudut pandang stoicisme, kita tidak berusaha untuk melekat pada uang, tetapi menggunakan uang dengan bijak. Seneca menjelaskan dengan jelas bahwa kekayaan lebih banyak terdiri dari kesenangan daripada kepemilikan. Oleh karena itu, ketika Anda menyatakan bahwa Anda adalah magnet uang, Anda tidak mengatakan bahwa uang adalah pemilik Anda. Anda mengatakan bahwa Anda bebas untuk menerimanya, menggunakannya dengan baik, dan tidak bergantung secara emosional padanya. Kelimpahan tidak terletak pada apa yang Anda miliki, tetapi pada bagaimana Anda berpikir. Dan dari pikiran yang tenang, terfokus, dan berdasarkan prinsip yang jelas, Anda dapat menarik dan menyimpan semua kekayaan yang Anda inginkan. Jadikan pernyataan ini sebagai kebiasaan sehari-hari. Tuliskan di cermin Anda. Ulangi saat Anda bermeditasi. Rasakan apa yang diwakili oleh pernyataan itu. Ubah energi Anda, dan ketika Anda pergi ke dunia, lakukan dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang Anda ambil selaras dengan kelimpahan. Perhatikan bagaimana Anda mulai menemukan koneksi, klien, ide, dan membuka pintu yang sebelumnya hanya Anda lihat sebagai dinding. Karena Anda berubah, karena Anda bergetar bukan lagi dari kelangkaan, tetapi dari kemakmuran. Jika suatu hari keraguan itu kembali, jangan melawannya. Bernapaslah, lihatlah ia, dan kembali ke pusat Anda. Kembali ke afirmasi Anda, karena konsistensi lebih kuat daripada kesempurnaan. Ini bukan tentang memiliki iman yang tak tergoyahkan sepanjang waktu. Ini tentang kembali lagi dan lagi pada saat-saat untuk percaya bahwa Anda adalah magnet uang. Semakin sering Anda mengulanginya, semakin alami hal itu menjadi bagian dari diri Anda. Semakin Anda merasakannya, semakin Anda akan menjalaninya. Kelimpahan sudah ada di sana. Anda tidak perlu menciptakannya. Anda hanya perlu membiarkan diri Anda menerimanya. Dan semuanya dimulai dari dalam dengan sebuah keputusan, dengan cerita baru. Jadi hari ini, putuskan untuk menegaskan hal tersebut. Putuskan untuk menjalaninya, karena hal ini tidak hanya mungkin, tetapi juga tidak dapat dihindari jika Anda menjaga pikiran Anda tetap terbuka, energi Anda bersih, dan tindakan Anda konsisten. Anda adalah magnet uang, percayalah, rasakan itu, artikan, dan mulai bertindak sebagai orang yang makmur. Nomor 11. Saya percaya pada proses kehidupan dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya adalah momen yang sempurna. Percayalah pada proses kehidupan, bukan karena semuanya mudah atau dapat diprediksi, tetapi karena ada tatanan yang seringkali tidak Anda lihat, tetapi selalu berfungsi. Kehidupan tidak bergerak sesuai dengan harapan Anda. Ia bergerak sesuai dengan kebutuhan yang lebih dalam. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti melawan, berhenti memaksa, dan mulai mengalir. Karena apa yang akan datang untuk Anda dan apa yang tidak, itu bukan jalan Anda. Tidak ada kesalahan dalam hal itu. Ada kebijaksanaan. Ulangi dengan maksud.
Saya percaya pada proses kehidupan dan segala sesuatu terjadi pada saat yang sempurna, bukan sebagai penghiburan kosong, tetapi sebagai pilihan yang sadar. Memilih untuk percaya adalah tindakan kekuasaan, karena ketika Anda melepaskan obsesi untuk mengontrol setiap detail, energi Anda menjadi bebas. Anda tidak lagi diblokir oleh kecemasan, tidak lagi terjebak dalam ketidaksabaran. Anda hadir, dan dari kehadiran itu, Anda dapat melihat peluang yang sebelumnya tidak Anda sadari. Tidak semua yang Anda inginkan sudah siap untuk Anda sekarang, dan begitu juga Anda tidak siap untuk apapun yang Anda inginkan. Ada waktu untuk menabur, waktu untuk menunggu, dan waktu untuk memanen. Jika Anda melewatkan satu, Anda merusak prosesnya. Ketidaksabaran lahir dari ego yang menginginkan hasil langsung, tetapi kebijaksanaan lahir dari jiwa yang mengerti bahwa setiap hal tiba pada waktunya. Dan sekarang, Anda berada tepat di tempat yang Anda butuhkan untuk berada, bahkan jika Anda tidak memahaminya, bahkan jika Anda tidak melihatnya. Pikirkanlah saat-saat ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan Anda, dan seiring waktu, Anda tahu itu adalah yang terbaik. Pikirkan tentang rencana yang tidak membuahkan hasil, tentang pintu yang tertutup, dan tentang orang-orang yang pergi. Saat itu terasa menyakitkan, tetapi kemudian Anda mengerti, karena segala sesuatu yang tampak seperti kerugian adalah perlindungan. Segala sesuatu yang tampak seperti penundaan adalah persiapan. Dan segala sesuatu yang tampak diam adalah kehidupan yang mengatur panggung untuk apa yang terjadi selanjutnya. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan dan bertindak dengan kebajikan dalam hal yang bergantung pada kita. Epictetus berkata, "Lakukan bagianmu dan terimalah apa yang terjadi seolah-olah itu adalah pilihanmu." Itulah sikap percaya. Dia tidak tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Dia juga tidak hidup bertempur dengan realitas. Dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan, lalu melepaskan. Percayalah, karena Anda tahu ada tatanan yang lebih tinggi daripada apa yang tidak dapat dipahami oleh pikiran terbatas Anda. Percayalah bahwa segala sesuatu yang Anda alami sekarang sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap tantangan, setiap penundaan, setiap momen ketidakpastian memiliki fungsi. Anda tidak sedang dihukum. Anda sedang dibentuk. Anda tidak membuang waktu. Anda sedang membangun karakter. Dan yang terpenting, Anda belajar untuk melepaskan kontrol dan merangkul masa kini. Ulangi pernyataan ini sebagai tempat perlindungan Anda di tengah badai. Saya percaya pada proses kehidupan dan segala sesuatu terjadi pada saat yang sempurna. Ucapkan ketika Anda merasa cemas tentang masa depan. Ucapkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana Anda. Ucapkan ketika jalur menjadi tidak pasti. Karena dengan mengulanginya, Anda memilih kedamaian. Anda memilih iman. Anda mengingatkan diri Anda bahwa Anda tidak perlu memiliki segalanya terencana untuk terus bergerak maju. Dan selama Anda percaya, teruslah bekerja. Bukan seperti seseorang yang berlari dengan putus asa, tetapi seperti seseorang yang berjalan dengan mantap, selangkah demi selangkah, tidak terburu-buru, tanpa tekanan. Lakukan hal Anda dengan cinta, dengan keunggulan, dengan kehadiran, dan biarkan hidup melakukan bagiannya. Karena segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang menjadi milik Anda berdasarkan hak hati nurani, akan datang. Mungkin tidak saat Anda menginginkannya, tetapi saat Anda siap. Dan ketika itu tiba, Anda akan tahu, Anda akan merasakannya, karena semuanya akan cocok. Potongan-potongan itu akan bersatu. Rasa sakit itu akan masuk akal, waktu akan menyelesaikan tugasnya, dan Anda akan tumbuh cukup untuk menampung apa yang Anda minta. Itulah tujuan proses ini. Tidak memberikan Anda sesuatu ketika Anda menginginkannya, tetapi ketika Anda bisa menghadapinya dengan kedewasaan, rasa syukur, dan tanggung jawab. Jadi percayalah, lepaskan, bernapaslah, dan teruslah berjalan, karena Anda berada tepat di mana Anda perlu berada, dan apa yang Anda tunggu juga hadir di jalur.
Anda hanya perlu terus maju dengan teguh, pertahankan iman Anda, dan ingatlah bahwa segala sesuatu, benar-benar segala sesuatu, tiba pada momen yang sempurna. Nomor 12. Pendapat orang lain tidak mempengaruhi saya. Pendapat orang lain tidak mempengaruhi saya, bukan karena saya merasa superior, tetapi karena saya telah memutuskan bahwa harga diri saya tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Saya telah belajar bahwa setiap orang berpikir dari ketakutannya, dari batasan, dari proyeksi mereka, dan saya tidak akan membiarkan filter tersebut mendistorsi cara saya melihat hidup saya, karena hanya saya yang tahu jalan saya, hanya saya yang mengerti proses saya, dan hanya saya yang tahu apa yang telah saya perjuangkan untuk sampai di sini. Dan untuk itu, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah memutuskan cara melanjutkan. Selama bertahun-tahun, saya hidup menyadari apa yang dipikirkan orang lain. Saya mengukur langkah saya melalui mata yang mengamati. Saya membentuk keputusan saya untuk menyenangkan orang lain. Saya melunakkan kebenaran saya agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Tetapi saya belajar bahwa hidup seperti itu tidaklah mudah. Hidup adalah bertindak. Dan saya tidak dilahirkan untuk menjadi aktor dalam naskah orang lain. Saya lahir untuk menulis cerita saya sendiri dengan kesalahan, dengan keberhasilan, dengan keaslian. Karena pada akhirnya, mereka yang mengkritik bukanlah mereka yang menanggung konsekuensi dari keputusan Anda. Itu adalah Anda, hanya Anda. Ulangi kalimat ini setiap hari. Pendapat orang lain tidak memengaruhi saya. Katakan dengan tegas, bukan dengan kemarahan. Dengan jelas, bukan dengan kesombongan. Karena ini bukan tentang menutup diri dari dunia, tetapi untuk tidak membiarkan kebisingan dunia mengganggu hubungan Anda dengan suara hati Anda. Anda akan menemukan bahwa orang mengkritik Anda karena melakukan banyak hal, sementara yang lain mengkritik Anda karena berbuat sedikit. Beberapa orang akan menghakimi Anda karena berubah, dan yang lain tidak mengubah cukup banyak. Jika Anda berhenti menyenangkan mereka semua, Anda akan melupakan diri Anda sendiri, dan tidak ada kehilangan yang lebih menyedihkan dari itu. Kebebasan sejati datang saat Anda berhenti mencari validasi eksternal. Ketika kedamaian Anda tidak lagi tergantung pada berapa banyak orang yang memahami Anda, tetapi seberapa jujur Anda terhadap diri sendiri. Dan itu bisa dilatih. Itu akan semakin kuat setiap saat Anda memilih untuk bergerak maju. Meskipun Anda ragu, setiap kali Anda memilih untuk berbicara kebenaran Anda, meskipun itu tidak populer. Setiap saat Anda memilih untuk mengikuti intuisi Anda, meskipun tidak semua orang memahaminya, disitulah kekuatan lahir, bukan dalam persetujuan, tetapi dalam koherensi. Stoicisme mengajarkan kita untuk memfokuskan energi pada hal-hal yang bergantung pada kita, dan pendapat orang lain bukan salah satu dari hal-hal itu. Epictetus mengatakan bahwa jika seseorang membencimu, itu tidak memengaruhi Anda, kecuali Anda merasa diri Anda dapat diabaikan. Dengan kata lain, apa yang menyakitimu bukanlah apa yang mereka katakan, tetapi apa yang Anda percayai tentang diri Anda sendiri. Jika Anda memperkuat interior Anda, jika Anda membangun citra diri yang sehat, maka komentar eksternal tidak akan menembus. Mereka akan memantul karena mereka tidak akan menemukan kekosongan. Mereka akan menemukan keyakinan. Mulailah menyaring apa yang Anda izinkan hari ini memasuki pikiran Anda. Tidak semua komentar patut mendapat perhatian Anda. Tidak semua kritik bersifat membangun. Beberapa hanya ingin menghentikan, memproyeksikan, atau membingungkan. Belajarlah membedakan, mendengarkan dengan hormat, tetapi jangan menyerahkan kekuatan Anda, karena kekuatan Anda ada pada fokus Anda. Dan ketika Anda fokus pada tujuan Anda, suara-suara eksternal menjadi seperti kebisingan latar belakang. Ketika Anda tidak membiarkan pendapat orang lain memengaruhi Anda, segalanya akan berubah. Anda mulai bertindak lebih berani. Anda membuat keputusan yang lebih otentik. Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menghormati Anda, karena siapa diri Anda, bukan siapa Anda yang tampak.
Anda tidak lagi hidup dalam ketakutan tidak disukai, tidak diperhatikan, atau memenuhi harapan orang lain, karena Anda memahami nilai Anda, yang merupakan sesuatu yang intrinsik, tidak dapat dinegosiasikan, dan tidak dapat dibahas. Buatlah ini sebagai afirmasi perisai Anda. Setiap kali Anda ragu dengan apa yang dikatakan orang lain, ulangi saja. Pendapat orang lain tidak memengaruhi saya. Ini bukan untuk mengabaikan semuanya, tetapi untuk mengingatkan diri Anda bahwa Anda adalah kapten hidup Anda, dan orang-orang yang benar-benar penting bagi Anda akan menghargai Anda, meskipun mereka tidak setuju dengan Anda, karena mereka menghormati Anda, karena mereka datang, karena mereka tahu bahwa nilai seseorang berada dalam koherensinya, bukan dalam kepopulerannya. Hari ini, pilihlah untuk bebas, pilihlah untuk menjadi diri Anda sendiri, dan biarkan suara paling keras di dalam diri Anda adalah pikiran Anda sendiri. Nomor 13. Saya bertanggung jawab 100% atas hidup saya, hasil saya, dan tujuan saya. Anda bertanggung jawab 100% atas hidup Anda, hasil Anda, dan takdir Anda. Ini bukan kesalahan orang tua Anda, bos Anda, ekonomi, atau apa yang terjadi pada Anda di masa lalu. Anda mungkin tidak memilih titik awal, tetapi Anda dapat memilih setiap langkah yang Anda ambil mulai sekarang. Di saat Anda memutuskan untuk berhenti menyalahkan dunia atas apa yang tidak Anda miliki, Anda mulai mendapatkan kembali kekuatan Anda. Karena selama Anda terus menunjuk keluar, Anda menyerahkan kunci hidup Anda kepada orang lain. Tetapi Anda tidak di sini untuk hidup tergantung pada keadaan. Anda di sini untuk mengambil alih kendali dan mengemudikan hidup Anda sesuai cara Anda. Ulangi setelah saya. Saya 100% bertanggung jawab atas hidup saya, hasil saya, dan takdir saya. Jangan katakan itu dari rasa bersalah, katakan dari kekuatan. Ini bukan tentang membawa beban dunia, tetapi untuk berasumsi bahwa Anda adalah tokoh utama. Setiap keputusan yang Anda buat, setiap kebiasaan yang Anda ulangi, setiap pikiran yang Anda pegang adalah bagian dari takdir Anda. Ketika Anda menyadari hal ini, Anda berhenti mengharapkan segalanya berubah dengan sendirinya. Anda yang berubah. Mengasumsikan tanggung jawab ini tidak selalu nyaman, tetapi itu membebaskan. Karena jika Anda menciptakan kenyataan, maka Anda juga dapat mengubahnya. Jika hasil yang Anda miliki hari ini tidak Anda sukai, Anda memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda besok. Kekuatan untuk memilih lebih baik. Kekuatan untuk bertindak dengan lebih jelas, kekuatan untuk mengatakan cukup terhadap apa yang tidak lagi bermanfaat, dan mulai membangun dari apa yang Anda inginkan. Semuanya dimulai dengan penegasan batin itu. Saya bertanggung jawab. Apakah Anda menginginkan kehidupan yang berbeda? Ubah keputusan Anda. Apakah Anda ingin hasil yang lebih baik? Tingkatkan tindakan Anda. Apakah Anda ingin tujuan yang berbeda? Tingkatkan standar Anda, karena tidak akan ada perbaikan jika Anda tidak menjadi lebih baik, dan tidak ada yang akan menyelamatkan Anda jika Anda tidak memutuskan untuk melakukannya terlebih dahulu. Anda bisa mengelilingi diri Anda dengan bantuan, tentu saja, tetapi transformasi mendalam hanya bisa terjadi ketika Anda sendiri berkata, "Sampai di sini. Mulai hari ini, saya mengambil kendali." Stoicisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki adalah pikiran Anda, tindakan Anda, sikap Anda. Segala sesuatu yang lain adalah di luar kendali Anda. Jika Anda menaruh kebahagiaan atau kesuksesan Anda di tangan sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan, Anda akan hidup frustrasi. Marcus Aurelius menulis, kehidupan seorang manusia adalah apa yang dipikirkannya tentang dirinya. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Pikiran Anda menciptakan emosi, emosi menghasilkan tindakan, dan tindakan Anda membangun tujuan Anda. Segala sesuatu dimulai dari dalam. Berhenti menunggu kondisi yang sempurna. Tidak ada kondisi seperti itu. Berhentilah berpikir bahwa Anda membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak dukungan, lebih banyak keberuntungan,
Anda membutuhkan lebih banyak komitmen terhadap diri Anda sendiri, lebih banyak kebenaran, lebih banyak tekad. Ketika Anda memutuskan untuk mengambil semua tanggung jawab atas apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda bisa jadi, Anda berhenti bernegosiasi dengan biasa-biasa saja. Anda menjadi biaya, dan itulah awal dari perubahan nyata. Anda tidak akan mengendalikan segalanya. Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda selalu bisa mengendalikan apa yang Anda lakukan dengan itu. Anda bisa memutuskan bahwa satu kesalahan tidak mendefinisikan Anda, tetapi mendorong Anda. Anda bisa mengambil luka dan mengubahnya menjadi pelajaran. Anda bisa mengubah setiap kejatuhan menjadi satu alasan lagi untuk bangkit. Karena selama Anda memiliki kemauan, Anda akan memiliki arah. Dan selama Anda memiliki arah, hidup memiliki arti. Mulai hari ini, tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Di area mana saya menyalahkan orang lain? Apa yang menjadi hak saya? Alasan apa yang harus saya ulang terus-menerus agar tidak dapat maju? Keputusan apa yang perlu saya buat dan mengapa saya menundanya? Dan ketika Anda memiliki jawabannya, bertindaklah. Jangan tunggu sampai besok. Lakukanlah hari ini. Karena setiap hari yang Anda tunda tanggung jawab, Anda juga menunda kebebasan. Anda akan tersandung. Ya, akan ada hari-hari di mana Anda ingin menyerah, tetapi bahkan di saat itu, Anda masih punya pilihan, terus menyalahkan atau kembali mengambil alih. Jangan biarkan apapun dan siapapun memiliki kontrol yang lebih besar atas hidup Anda daripada kontrol yang Anda miliki terhadap diri Anda sendiri. Biarkan setiap langkah yang Anda ambil menjadi penegasan. Hiduplah dengan kesadaran penuh dan siap membangun takdir yang Anda layak dapatkan. Nomor 14. Saya akan mengambil tindakan hari ini. Anda akan mengambil tindakan hari ini, tidak besok. Tidak ketika Anda merasa lebih pintar, tidak ketika semuanya sempurna. Hari ini. Karena perbedaan antara seseorang yang bergerak maju dan seseorang yang terjebak dalam stagnasi tidak ada dalam kecerdasan, juga tidak dalam keberuntungan atau dalam keadaan. Itu ada dalam aksinya, dalam keputusan untuk bergerak. Bahkan jika ada keraguan, dalam keinginan untuk memulai, bahkan tanpa memiliki segalanya dengan jelas. Karena siapa yang menunggu terlalu lama akan tertinggal. Tetapi siapa yang bertindak, bahkan jika itu hanya dengan langkah kecil, selalu membangun sesuatu. Katakan dengan suara nyaring, hari ini saya akan bertindak. Ulangi frasa itu sebagai perintah, sebagai komitmen pada diri sendiri, karena sudah saatnya untuk berhenti terlalu banyak memikirkannya, menganalisis segalanya, dan membayangkan apa yang bisa Anda lakukan. Waktunya untuk melakukannya, meskipun tidak sempurna, meskipun tidak spektakuler, karena setiap tindakan, sekecil apapun kelihatannya, memiliki kekuatan. Sebuah pesan terkirim, halaman tertulis, percakapan dimulai, sebuah kebiasaan diulang, yang menambah, yang mengubah, yang membawa Anda ke tingkat lain. Aksi adalah apa yang membedakan mereka yang bermimpi dari mereka yang menciptakan. Setiap orang punya ide, setiap orang punya niat, tetapi tidak semua orang memiliki keberanian untuk bertindak. Dan Anda bisa hari ini memutuskan untuk menjadi salah satu dari sedikit orang yang melakukannya. Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Anda hanya perlu bergerak, lakukan sesuatu yang akan membuat diri Anda di masa depan bersyukur. Karena langkah yang Anda ambil hari ini mungkin tampak kecil, namun dapat membuka pintu untuk Anda, mengaktifkan rantai, dan mengubah fokus sepenuhnya. Dan ya, akan ada saat-saat ketika Anda tidak menyukainya, ketika pikiran mencoba meyakinkan Anda bahwa besok akan lebih baik, tetapi disitulah letak latihan disiplin sejati. Itu ada di mana Anda memilih untuk bertindak, bahkan jika Anda tidak ingin melakukannya, karena Anda tahu masa depan Anda tidak tergantung pada suasana hati Anda, tetapi pada ketekunan Anda. Dan setiap kali Anda bertindak tanpa tergantung pada motivasi Anda memperkuat karakter Anda. Sikap tabah membuatnya jelas.
Kita tidak bisa mengendalikan hasilnya, tetapi kita bisa mengendalikan upaya kita. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda yang mendefinisikan Anda, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang terjadi pada Anda. Dan hari ini, Anda bisa melakukan sesuatu dengan apa yang Anda miliki. Anda tidak membutuhkan lebih banyak waktu, tidak membutuhkan lebih banyak sumber daya, tidak membutuhkan lebih banyak kepastian. Anda hanya perlu mengambil satu langkah, hanya satu. Karena tindakan tidak hanya mengubah lingkungan Anda, tetapi juga mengubah energi Anda, fokus Anda, dan keadaan internal Anda. Buatlah daftar. Tetapkan 3 hal konkret yang dapat Anda lakukan hari ini. Jangan membuatnya rumit. Biarkanlah sederhana, jelas, dan mungkin. Kemudian lakukan yang pertama, hanya yang pertama, dan Anda akan melihat bagaimana gerakan menciptakan momentum, bagaimana tindakan melahirkan lebih banyak tindakan, dan tanpa Anda sadari, hari tidak lagi mengendalikan Anda yang mengendalikannya. Dengan mengambil alih kendali, Anda berhenti menjadi penonton dan menjadi tokoh utama. Jangan meremehkan kekuatan satu hari. Suatu hari dengan tindakan dapat mengubah arah Anda. Sehari dengan niat bisa memberi Anda kejelasan. Sehari tanpa alasan bisa mengembalikan kepercayaan diri Anda. Dan hal terbaiknya adalah, itu sepenuhnya tergantung pada Anda. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegah Anda mengambil tindakan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kemajuan Anda jika Anda memutuskan untuk melanjutkan, meskipun perlahan, mungkin diam-diam, tetapi selalu bergerak maju. Dan ini bukan tentang melakukan sesuatu hanya demi melakukannya. Ini tentang bertindak sesuai dengan tujuan Anda, dengan niat, dan dengan nilai-nilai Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang akan saya lakukan untuk membawa saya lebih dekat atau menjauhkanku dari apa yang saya inginkan? Ini yang saya hindari, apa yang saya takutkan. Bagaimana jika saya melakukannya begitu saja tanpa banyak memikirkannya? Karena seringkali hambatan terbesar bukanlah yang di luar, tetapi yang di dalam. Dan satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan menghadapinya, bertindak. Jadikan tindakan Anda kebiasaan sehari-hari. Jangan menunggu untuk merasakannya sempurna dan belum sepenuhnya siap, karena itu jarang terjadi. Hasil adalah apa yang datang ketika Anda memutuskan untuk bertindak tanpa alasan. Ulangi setelah saya sekali lagi. Hari ini saya akan mengambil tindakan. Lakukan dengan niat, lakukan dengan fokus, lakukan dengan tekad. Dan jika Anda gagal, jika Anda tidak mencapai apapun yang Anda inginkan, itu tidak penting. Bangkitlah dan coba lagi besok. Nomor 15. Saya melepaskan kekhawatiran dan merangkul ketenangan. Saya melepaskan kekhawatiran dan merangkul ketenangan. Karena tidak peduli seberapa banyak saya berpikir dan berpikir, ada hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Memahami bahwa segalanya tidak memberiku kedamaian. Yang memberiku kedamaian adalah melepaskan, yaitu berhenti melawan apa yang sudah ada, berdamai dengan momen ini sebagai hadiah. Ini bukan tentang menyerah. Ini tentang mencoba untuk membebaskan diri, karena setiap kali saya mengulang kalimat ini, saya memberitahu diri saya bahwa saya tidak perlu lagi membawa beban yang begitu berat, bahwa tidak perlu lagi memiliki semua jawaban sekarang. Itu baik-baik saja, bernapaslah dan berada di sini. Kekhawatiran muncul ketika saya mencoba mengendalikan masa depan dari rasa takut. Ketika saya menghidupkan kembali masa lalu seolah saya bisa mengubahnya. Namun kenyataannya adalah bahwa satu-satunya momen yang nyata adalah saat ini. Dan ketika saya tidak menghuninya dengan tenang, saya kehilangan kesempatan itu. Saya terputus, saya dipenuhi ketegangan karena hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Saya menguras tenaga saya untuk skenario yang hanya ada dalam pikiran saya. Itulah sebabnya hari ini saya memilih untuk melepaskannya. Hari ini saya memilih untuk mengatakan, saya melepaskan kekhawatiran dan saya merangkul ketenangan.
Anda dapat mengulanginya setiap kali pikiran Anda mulai berpacu, setiap kali kecemasan menyerang, setiap kali napas Anda gemetar, atau jantung Anda berdebar kencang oleh pikiran yang tidak berhenti. Anda tidak harus menyelesaikan segalanya. Anda tidak harus memiliki semuanya terkendali. Anda hanya perlu kembali kepada diri Anda sendiri, kembali ke ruang internal, di mana tidak ada hal eksternal yang memiliki kekuatan. Karena ketika Anda menemukan ketenangan di dalam diri Anda, hal-hal di luar tidak lagi mengguncang Anda dengan cara yang sama. Bernapaslah, rasakan udara masuk dan keluar. Tidak ada terburu-buru, tidak ada kewajiban untuk memahami segalanya sekarang. Ya, sesuatu ada solusinya, itu akan datang. Jika tidak ada, menolak hanya akan memperburuk masalah. Tetapi Anda memiliki kemampuan untuk mengubah cara Anda menghadapinya, dan itulah yang memberi Anda kembali kendali. Kekuatan yang sebenarnya bukan terletak pada menahan segala sesuatu, tetapi pada mengetahui kapan waktunya untuk melepaskan. Stoicisme mengajarkan ini dengan jelas. Jangan buang energi pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Marcus Aurelius berkata, "Hari ini saya terbebas dari kecemasan. Atau lebih tepatnya, saya membuangnya karena itu adalah persepsi di dalam diri saya. Yang berubah bukanlah dunia, tetapi cara Anda melihat sesuatu. Dan Anda dapat melakukan hal yang sama. Anda bisa mengubah cara Anda mengartikan apa yang terjadi. Anda dapat memutuskan bahwa kedamaian Anda tidak tergantung pada apa yang terjadi, tetapi pada apa yang Anda pilih untuk simpan di dalam diri Anda. Ketika Anda berlatih melepaskan, itu tidak berarti Anda mengabaikan kenyataan. Itu berarti Anda tidak membiarkan kenyataan menyeret Anda ke bawah. Anda bisa bertindak dengan kebijaksanaan, membuat keputusan, menyelesaikan apa yang ada dalam jangkauan Anda, tetapi tanpa melekat, tanpa ingin mengendalikan semua detail, tanpa terobsesi dengan apa yang tidak dapat Anda ramalkan, karena di sanalah ketenangan sejati lahir. Ketika Anda melakukan bagian Anda, dan kemudian Anda percaya pada proses, pada waktu, pada kehidupan. Dan jika Anda khawatir lagi, jangan menghakimi diri sendiri. Tarik napas dan ulangi, "Saya melepaskan kekhawatiran dan merangkul ketenangan." Biarkan itu menjadi tempat berlindung Anda. Biarkan itu menjadi pengingat, karena semakin banyak Anda mengulanginya, semakin Anda merasakannya. Dan semakin sering Anda melakukannya, semakin banyak itu akan menjadi keadaan alami Anda. Keadaan di mana Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya agar merasa damai. Bayangkan, apa yang akan berubah dalam hidup Anda jika setiap kali Anda khawatir, Anda bisa berhenti sejenak, bernapas, dan ingat bahwa Anda bukanlah pikiran Anda, bukanlah ketakutan Anda, bukanlah skenario mental Anda. Anda adalah pengamat, dan dari tempat itu Anda bisa memilih apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Hari ini Anda bisa memilih untuk melepaskan, Anda bisa memilih untuk tenang, Anda bisa memilih untuk damai. Buatlah ini menjadi afirmasi kebiasaan Anda. Saat terbangun, sebelum tidur, sebelum rapat, setelah percakapan yang sulit, gunakanlah. Melepaskan kekhawatiran dan merangkul ketenangan. Biarkan pikiran Anda mendengarkannya, biarkan tubuh Anda merasakannya, biarkan hati Anda mempercayainya, karena Anda berhak hidup dalam kedamaian. Tidak ketika semuanya sempurna, tetapi bahkan ketika masih ada kekacauan. Dan kedamaian itu lahir dari dalam, dari keputusan Anda untuk melepaskan apa yang tidak cocok untuk Anda dan merangkul ketenangan. Cukup hadir di sini, sekarang, tenang. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, itu tidak kebetulan. Itu karena di dalam diri Anda ada keputusan tegas untuk berubah, untuk meningkatkan dialog internal Anda, dan membangun pikiran yang lebih kuat dan lebih bebas. Jadi untuk menyegel komitmen itu, sekarang pergi ke komentar dan tuliskan dengan niat, "Hari ini saya mulai memprogram ulang pikiran saya. Saya adalah orang yang tabah." Dengan melakukan hal ini, Anda tidak hanya menegaskan kembali keputusan Anda, tetapi Anda juga mulai menulis ulang keyakinan yang telah membatasi Anda sampai sekarang.
Frasa itu bukan hanya sekadar teks, itu adalah deklarasi transformasi. Dan jika video ini memberi Anda nilai, berikan like, bagikan dengan seseorang yang juga perlu mendengar ini, dan berlangganan saluran untuk terus memperkuat pikiran kita bersama setiap hari.